Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Pendidikan IPA. Nah, di sini maksud kami ingin mewawancarai Ibu mengenai UMKM, usaha karya radio yang Ibu jalani sekarang ini. Nah, sebelumnya Ibu, apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai Ibu? Bersedia. Nah, Ibu, perkenalkan saya Yunita Rahmi. Saya Anggun Budi Lestari. Saya Siti Salsabila, Bu. Sebelumnya Ibu, boleh perkenalannya dari Ibu terlebih dahulu, Bu. Ya, nama Ibu, nama panjang Ibu Del Fitriana, biasa dipanggil Fidel. Pekerjaan Ibu sehari-hari yaitu di samping ibu rumah tangga juga usaha kecil-kecilan membuat keripik. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Yang pertama tuh, bisa nggak Ibu ceritain gimana sejarah singkat usaha keripik balado ini, mulai dari sejak kapan atau kenapa sih Ibu memilih untuk usaha ini? Usaha keripik ini Ibu mulai kalau nggak salah dari tahun 2012. 2002. Udah cukup lama ya, Bu? Iya. Pertamanya cuma coba-coba karena kebetulan bahan bakunya berupa ubi ada ditanam di pekarangan rumah. Daripada ubi mentahnya yang dijual, Ibu coba-coba untuk bikin keripik balado ini yang awalnya cuma dijual ke orang-orang yang jual sarapan pagi yang ada di sekitar tempat Ibu tinggal. Apa mau hitung-hitung untuk tambah apalah kebutuhan untuk menyukup kebutuhan anak-anak sekolah. Berarti awalnya coba-coba, Iya. kemudian Ibu melihat peluang bisnis di sini. Hingga sampai saat ini alhamdulillah sampai saat ini udah berkembang. Oke, Bu. Dari sejarah singkat tadi, Ibu gimana sih melihat peluang usaha dari kerupuk lado ini? Di sini Ibu melihat selain bahan bakunya mudah didapat seperti ubi, minyak goreng, cabai, juga kerjanya tidak begitu rumit. Oke, kita langsung saja ke alat dan bahan ya, Bu. Yang pertama, bahan-bahan apa saja yang Ibu butuhkan untuk membuat usaha ini? Yang pasti bahan pokok yaitu ubi, minyak goreng, cabai yang Ibu pakai cabai giling, yang udah digiling bukan Ibu yang giling langsung. Waktu mula-mula Ibu misalnya memotong ubi itu secara manual. Menggunakan Yang alatnya. menggunakan alat secara manual. Seiring berkembangnya waktu, saat ini udah menggunakan mesin otomatis. Iya, mesin yang dicolokkan pakai listrik. Kalau untuk jenis ubi sendiri, Ibu pakai ubi apa? Kalau bisa memilih, kita sebaiknya ubi yang digunakan itu ubi sanjay, ubi roti. Itu menghasilkan selain hasilnya banyak, rasanya juga lebih gurih dan lebih enak. Tapi biasanya ubi yang paling mudah didapat tuh ubi apa? Kalau biasanya karena ibunya tinggal di kampung, yang banyak orang yang tanam ubinya ubi yang jenis ubinya lama, Ubi lama. yang kulitnya merah. Kalau untuk ubi roti itu kulitnya warna apa, Bu? Kalau ubi roti biasanya kulitnya warna agak kekuning-kuningan. Itu biasanya lebih baik untuk dijadikan keripik balado.
Oke, kita langsung ke alat dan bahannya mungkin standar aja Ibu, kayak kuali. Iya, karena ibu menggorengnya memakai kayu bakar. Kayu bakar dibandingkan kalau pernah dulu memakai gas penggorengannya. Bahannya gasnya itu di segi modal lebih banyak, lebih irit kalau memakai kayu bakar, sedangkan hasilnya lebih cantik, lebih bagus kalau menggunakan kayu bakar dibandingkan memakai gas. Kalau dari cita rasanya ada perbedaan nggak? Ini lebih gurih atau lebih wangi? Iya, kalau dari cita rasa, kalau dibandingkan gas sama kayu bakar, lebih gurih yang kayu bakar. Ada nggak tips-tips lainnya, misalnya buat lebih rapuh, lebih crispy gitu? Kalau biasanya ibu kalau siap dipotong-potong, ubinya dicuci bersih, siap tuh istilahnya dikotam, siap dikotam tuh dicuci bersih sampai getahnya itu hilang, sampai airnya itu putih, akan menghasilkan keripiknya lebih gurih dan lebih rapuh. Sementara di kuncinya yaitu di bagian menggoreng lado. Bagian goreng ladonya itu digoreng betul-betul sekering mungkin sampai kadar airnya habis supaya keripiknya tahan lama, tidak mudah lempem, lembek. Tadi Bu untuk penggorengan itu menggunakan kayu bakar Bu. Nah, kayu bakarnya itu didapatkan dari mana biasanya? Biasanya kebetulan anak ibu ada yang ngantar sayur rutin tiap minggu ke daerah Riau. Biasanya anak ibu itu yang bawain kayu dari Somel di daerah Riau, dibawa pulang. Kalau enggak kayu-kayu di rumah ini, sama kalau kayu-kayu dari pelepah kelapa itu kan yang jatuh, yang sudah kering, itu dikumpul-kumpulkan sampai kering bisa dibakar. Selanjutnya Ibu, biasanya berapa lama sih Bu dalam proses pembuatan kayu balado itu Bu? Pembuatannya berapa lama dari proses pengupasan ubi sampai Misalnya anggap aja 10 kg ubi, dari jam berapa Ibu mulai nanti sampai? Biasanya kalau ibu sekali bikin keripik itu biasanya ada 25 kg ubi. Kadang-kadang ibu kalau mulai jam 8 pagi mulai ibu ngupas ubi sampai jam 2 dah bisa. mungkin dari proses itu ada nggak Bu kira-kira keuntungan dan berapa juga kerugian dari Kalau keuntungan tiap usaha itu pasti ada keuntungan. Tapi kalau diingat dari kerugian, kalau keripik balado ini kemungkinannya untuk rugi itu kecil. Soalnya kalau keripik ini disimpan dalam waktu 1 minggu pun dia tidak akan berubah rasa. Misalkan kalau usaha roti kan, kalau usaha roti ini kan misal kalau 3 hari rotinya bisa berjamur. Nah, kan kalau keripik ini insyaallah kalau disimpan di stok waktu 1 minggu pun nggak apa-apa, hasilnya masih bagus. Ada nggak Bu cara nyimpan keripik tuh biar lebih tahan lama? Ibu nyimpannya di plastik atau di ruangan tertutup? Itu aja, kalau keripik ini disimpan dalam plastik yang tidak udara, asalkan jangan berangin, keripiknya tahan. Tidak.
berapa lama sih Bu usaha ini berjalan sehingga modal Ibu balik? Mulai kan Ibu pakai mesin kan, mesin, beli kuali dan segala macamnya itu relatif lama atau mungkin sebulan 2 bulan udah balik modal? Kalau balik modal, alhamdulillah kebetulan mesin yang saat ini Ibu pakai karena Ibu adalah merupakan usaha UMKM. Kebetulan ada binaan dari waktu itu dari Dinas Koperda, dihibahkanlah berupa alat potong ubi itu dari salah satu anggota dewan alhamdulillah mesin tertentu tidak Ibu beli. Berarti untuk modal Ibu sendiri relatif murah ya, sehingga untuk balik modalnya lumayan cepat ya Bu. Ya begitulah. Apalagi kalau kebetulan bahan bakunya ubinya nggak dibeli, cuma minyak sama cabai yang dibeli, itu relatif modal yang dikeluarkan makin sedikit. Saya ada pertanyaan lain. Awal buka usaha dulu tuh Bu, berapa kilo ubi yang Ibu? Iya, kami mau lihat perkembangannya mulai dari berapa kilo sampai sekarang udah sekian kilo. Ya seperti Ibu katakan sebelumnya, pertama kan cumanya iseng-iseng coba-coba kan, dicoba aja karena kebetulan waktu itu alat yang digunakan manual. Itu dalam satu hari itu kuatnya kalau manual itu cuma 10 kilo. Tapi alhamdulillah sampai saat ini karena udah ada mesin, alhamdulillah bisa mencapai 30 kilo satu hari. Kalau ada pertanyaan lagi Bu, kan tadi Ibu pakai mesin dan ada yang manual, itu kira-kira ada perbedaan hasilnya nggak? Saya nih teksturnya lebih crispy yang ini atau dari rasanya, itu ada nggak perbedaan? Jauh berbeda. Kalau yang manual itu hasilnya agak tebal, Tidak teraturan gitu ya? tidak teraturan, hasilnya agak tebal. Sementara kalau pakai mesin ini bisa kita atur ketebalannya sehingga bisa lebih tipis. Kalau lebih tipis menghasilkan keripik yang lebih gurih dan akan menghasilkan keripik yang lebih banyak. Udah cukup. Oke Bu, mungkin sekian. Boleh Ibu jelaskan pemasarannya? Iya, awal Ibu bikin usaha ini pemasarannya cuma warung-warung di sekitar tempat Ibu tinggal, teman-teman Ibu yang jual sarapan pagi, orang jualan sate keliling. Tapi alhamdulillah saat ini sudah sampai ke luar daerah, yaitu ke provinsi tetangga, itu Provinsi Riau. Alhamdulillah udah dalam waktu 2 minggu udah 2 kali pengiriman, yaitu hari Minggu sama hari Selasa. Sudah jauh berkembang dari awalnya. Alhamdulillah sudah jauh berkembang dari Untuk kedepannya Ibu ada niat lagi nggak untuk mengembangkannya, atau mungkin untuk sekarang cukup sampai kayak gini aja dulu? Yang namanya usaha pasti ada harapan usahanya ini jauh lebih berkembang. Saat ini Ibu usaha ini cuma dikerjakan yang sifatnya cuma keluarga, dibantu oleh suami Ibu sama anak-anak Ibu. Ibu punya harapan ke depannya Ibu dapat mengembangkan usaha ini sehingga Ibu dapat memiliki karyawan supaya dapat lapangan pekerjaan buat orang-orang yang ada sekitar tempat Ibu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Sekarang kan teknologi sudah berkembang dan usaha UMKM ini sudah banyak memakai platform seperti GoFood. Sebelumnya Ibu tahu GoFood? Berarti Ibu belum ada ya pemasaran secara online gitu? Pemasaran secara online cuma di posting-posting melalui FB gitu aja.
sudah ada, cuman belum yang Ya, belum terlalu terlalu. advance. Udah. Oke Ibu, sebelumnya kami sangat mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk wawancara. Semoga apa yang kita wawancara ini bisa jadi ilmu buat kami dan juga jadi berkah buat Ibu. Semoga usaha Ibu semakin lancar ke depannya. Semakin berkembang. Oke. Mungkin itu saja sesi wawancara dari kelompok kami. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.